حي على Kita akan dengarkan arahan-arahan tentang bagaimana bekerja Jur Bulanan Halaqah yang selama ini mungkin saling banyak silang pendapat di halaqah-halaqah kita, hadirin yang mulia. Kalau perlu silakan buat catatan, hadirin yang mulia. Buat catatan sehingga jadi oleh-oleh untuk nanti kawan-kawan di mahala, di halaqah-halaqah maupun di kawasan-kawasan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Mari Pak, silakan lebih rapat lagi, hadirin yang mulia. Silakan lagi Pak, yang di belakang lagi Pak, silakan. Masya Allah, silakan hadirin yang mulia. Lagi yang di belakang. Mari Pak, ini kosong kali ya Pak. Masya Allah. Sebelum mobile yang minta nanti Pak. Bagi saya aja yang minta ya kan. Yang lemah ini yang minta Pak. Masya Allah. Nanti kalau yang mobile yang minta, terkejut Pak. Mari Pak, silakan. Lagi Pak. Silakan lagi Pak, silakan. Mari Pak, silakan. Kita sempurnakan majlis kita ini dan yang mulia, agar hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita bercerai-berai, hadirin yang mulia? Dalam satu majlis pun hati kita belum nyatu, hadirin yang mulia. Paku, hadirin yang mulia, kalau mau ditokok, di papan mesti mantap nokoknya, hadirin yang mulia. Kalau enggak jempol yang kena anjing. Batu dengan batu, hadirin yang mulia, semen dan pasir mesti mantap ukurannya, sehingga merekat kuat, hadirin yang mulia. Masya Allah. Kalau hati kita ingin mantap satu sama lain, hadirin yang mulia, sempurnakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Pak, lagi Pak. Silakan lagi Pak. Sempurnakan majlis kita ini, hadirin yang mulia. Kita tambah lagi mujahadah kita. Dengan mujahadah kita, Allah akan berikan kepahaman kepada kita. Semakin kita tambah mujahadah kita, Allah tambah lagi kepahaman. Semoga Allah memberikan jazakumullah. Yang di tiang 20 Pak, yang di tiang 20 ada kegiatan apa di sana? Mari Pak, merapat kemari. Kita bersatu dalam jemaah supaya hati kita pun bisa menyatu. Kalau kita yang begini saja pun tak bisa menyatu, bagaimana nak menyatukan umatnya nanti? Mari Pak, yang di belakang. Mari. Yang dari Bengkulu boleh tunjuk tangan Pak, dari Bengkulu. Ini tolong dibagi Pak sebagian untuk Bengkulu. Kaltim cuma satu orang. Kaltim Pak, Kaltim. Ini Pak dibagi untuk Kaltim. Orangnya ada di dalam kamar. Minta ya Pak, minta supaya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Bismillah. Siang ini kita akan kembali buat muzakarah tentang Jur Bulanan Halaqah. Jazakumullah. Jadi seluruh dunia, jazakumullah, itu dalam kargo jari di markas di Jamuddin, masing-masing kita mengatakan seluruh dunia, negara-negara yang maju itu ditandai dengan bagusnya Jur Bulanan Halaqah mereka, jazakumullah. Nah, maka ini kita ulang-ulang, jazakumullah, Jur Bulanan Halaqah. Ini sudah lama Pak, udah bertahun nih Pak dibagi-bagi ke tempat kita, markas daerah kawasan apa segala macam. Tolong diingat balik Pak, di fotokopi, dibaca ulang, dibacakan di musyawarah mingguan halaqah supaya kawan-kawan kita tahu zaman itu. Kaltim Bengkulu bacakan tuh di musyawarah markas daerah, musyawarah markas, musyawarah mingguan halaqah zaman itu.
untuk disosialisasikan, direalisasikan ya jamaah rahimahullah, untuk direalisasikan, bukan untuk apa-apa. Nah, insyaallah. Kawan kita dari Kaltim sudah? Kaltim? Boleh Pak dibaca. Ini Pak memang sengaja kita bagi contoh baca supaya jadi satu motivasi bapak-bapak untuk mau baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jur bulanan halqah. Agenda. Pertama, absensi dan usuli. Yang kedua, kartu jari terdiri dari target pertama 5 sampai dengan 10 menit. Yang kedua, kartu jari. Dan yang ketiga, pembentangan takaja terdiri dari target kedua selama 20 menit dan tashkil. Dan yang keempat, hayatus sahabah dan doa. Ya. Terus. Absensi boleh di awal, boleh sebelum maghrib, diputus tanggal jur bulan depan, tempat, jam berapa. Mahalah yang hadir mengusuli mahalah yang tidak hadir. Jadi jemaah jur bulanan halqah ini yang pertama agendanya absensi. Maka supaya sukses untuk menghadirkan orang-orang jemaah ahbab maupun yang bukan ahbab, maka lihat Pak agenda harian mahala itu ada usuli jur bulanan halaqah. Ada yang tahu Pak hari apa itu usuli jur bulanan halaqah? Tolong Pak, suara yang kuat, hari apa tuh usul hijau bulan Halqah? Kamis. Selain daripada Kamis ini jemaah 3 hari sebelum jur bulanan halaqah itu satu mahala boleh keluar di tempat jur bulanan halqah. 3 hari di situ. Dari mahala, satu mahala keluar keluar di tempat jur bulanan halaqah. Kalau jurnya hari Ahad misalnya, dia keluar hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari usuli 3 kali berturut-turut jemaah. Contoh ya Pak. Halqah itu arealnya dibagi 3. Areal A, B, areal kiri, tengah, kanan. Areal kiri, tengah, kanan jemaah. Kiri ada beberapa mahala, tengah ada beberapa mahala, kanan ada beberapa mahala. Maka hari Jumat itu dibagi. Kalau orang yang 6, petugasnya A, B, C, D, E, F, maka hari Jumat A, B ke kawasan kiri, C, D ke kawasan tengah, E, F ke kawasan kanan. Jumpa orang mahala sebanyak-banyaknya jemaah. Mungkin sore asar. Kemudian hari Sabtunya jemaah diroket. AB ke tengah. Nah, ini kalau hari Sabtu, hari Ahad usulinya bisa fajar, subuh. Sholat subuh di mahala yang dituju. Misalnya mahalanya ada 8 yang mau didatangi. Sholat subuh di situ. Satu mahala. Habis 1 datang lagi lain, sampai 8 itu selesai jemaah. Dan sampaikan kepada kawan-kawan kita, jangan lupa Pak, Ahad besok sholat asar di tempat jur. Kalau mulainya Pak asar ya Pak, jangan lupa besok sholat asar di tempat jur. Yang datang bukan wakil, semua Pak datang, semua bapak-bapak ini datang. Yang simpatisan pun ajak untuk datang. Jemaah. AB ke tengah, CD ke kanan, begitu juga. EF ke kiri. Itu hari kedua. Hari ketiga subuh main lagi. AB ke kanan, CD ke kiri, EF di tengah. Jadi mahala itu Pak 3 kali diusuli dalam 3 hari. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Sedia Pak insyaallah. Mana-mana halqah yang buat macam gini Pak, yang hadir itu membeludak jemaah. Mana-mana halqah yang buat kayak gini insyaallah yang hadir itu membeludak banyak. Cuma jangan lupa taskilnya seluruh ahbab, bukan wakil.
Ahbab simpatisan. Ahbab bukan ahbab. Tahsil semua jabarikullah. Untuk hadir. Sedia untuk amal insyaallah. Halqoh-halqoh yang sedia untuk amal tolong Mbak tunjuk tangan. Ini ikrar Allah kepada ikrar bapak-bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Oke, jazakumullah. Nah, absensi. Jadi jur bulan halqoh boleh dibuat pagi, boleh dibuat sore. Kalau sore Pak, jangan tunggu-tunggu lagi. Begitu selesai zikir dan doa, selesai doa aja langsung mulai. Walaupun mahala yang datang baru dua, langsung mulai. Apa yang dimulai? Langsung target pertama. Jadi jamaah, kalau mahala yang datang itu kurang dari separuh daripada yang biasanya. Biasanya hadir 15 mahala. Ini yang hadir baru 4 mahala. Langsung target pertama. Jadi absensinya kapan? Absensinya nanti sebelum maghrib. Jadi walaupun 2 mahala yang datang, 3 mahala yang datang, jangan ditunggu-tunggu Pak. Jadi selama ini gara-gara kita menunggu-nunggu, alhasil jur bulan halqohnya molor 1 jam. Malah lebih dari itu. Menjelang maghrib baru dibuat. Habis isya selesai. Menjelang maghrib dibuat, habis isya selesai. Itu bukan jur bulanan halqoh jemaah. Itu wirid yasin jemaah. Wirid yasin. Jadi jangan buat wirid yasinnya Pak. Buat jur bulan halqoh. Jadi begitu selesai doa langsung mulai. Jadi sholat asarnya di tempat jur, jangan di mahala kita. Makin tinggi pengorbanan kita, makin naik nih pengorbanan, makin tinggi mujahadah, makin Allah buka hidayah-hidayah jemaah. Aturannya makin tinggi mujahadah, kita ini makin gembira. Kenapa? Makin tinggi mujahadah, Allah makin cinta kepada kita. Masa kita nggak senang Pak Allah makin cinta kepada kita? Jadi jur bulan halqoh semuanya siap. Kalau misalnya asar, sholat asarnya di tempat jur. Siap semua insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan jadi sebab hidayah. Jadi kalau misalnya separuh ke atas yang sudah hadir mahala-mahalanya absensi. Kalau belum, absensinya nanti belakangan sebelum maghrib. Bagaimana absensinya? Contoh, Al-Ikhlas hadir 2, target bulan depan 10. Istiqomah hadir 3, target bulan depan hadir 12. Baitul Qudus hadir 1, target bulan depan hadir 6. Baitur Rahim hadir 2, target bulan depan hadir 7. Sudah selesai absensi macam ini, hadir berapa, target bulan depan berapa, jamaah. Kemudian langsung diputus. Kapan jur bulanan halqoh bulan depan? Kalau dari markas daerah sudah ada jadwalnya, tinggal umumkan aja. Tinggal umumkan. Jamaah itu dari data halqoh itu dari tulis di bawah tuh. Jadwal daripada jur bulan halqoh selama setahun. Jadi kalau sudah ada jadwalnya tinggal sebut. Insya Allah bulan depan jur bulan halqoh kita tanggal sekian. Terus diputus tempatnya di mana? Jamnya berapa? Jadi kalau asar, ya asar, sholat asar di tempat jur. Tempatnya Masjid Istiqomah. Tanggalnya sudah, jadi udah absensi, hadir berapa, target bulan depan berapa, langsung diputus jur bulan halqoh bulan depan, tanggal berapa, tempatnya di mana, jam berapa. Tanggal, tempat, jam. Sama-sama Pak, tanggal, lagi Pak. Kalau asar, sholat asarnya di tempat jur. Nah, setidak-tidaknya manfaatnya 2. Yang pertama, supaya jur bulanan halqohnya jangan mati. Kadang ada, kadang tak ada. Tapi kalau tiap bulan sudah diputus, jur bulan halqoh bulan depan,
insya Allah jur bulan halqahnya akan jalan terus. Akan jalan terus. Mudah-mudahan sampai hari kiamat, ya kan? Masya Allah. Kemudian yang kedua, ketika nanti mahala dikasih tanggung jawab untuk mengusuli mahala yang tidak hadir, maka mahala yang diberi tanggung jawab ini bisa menyampaikan usulinya dengan sempurna. Jangan lupa ya Pak, nanti bulan depan hari ini itu tanggalnya tanggal sekian, tempatnya di Istiqomah, kita sholat asar di tempat jur. Itu Pak. Jadi kurang lebih absensi macam ini. Kalau belum cukup separuh, absensinya nanti aja sebelum maghrib. Kalau cukup langsung absensi. Jadi kalau belum separuh langsung target pertama. Jazakumullah. Langsung target pertama. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Boleh lanjut. Target pertama ialah maksud tujuan dibuat jur bulanan halqah untuk meningkatkan dan menyempurnakan amal makomi, intikoli, dan masturoh. Nah, jadi Pak, target pertama ini sekejap aja, tak lama, 5-10 menit. Isinya apa? Maksud tujuan dibuatnya jur bulanan halqah. Maksud tujuan dibuatnya jur bulan halqah. Apa maksud tujuan dibuatnya jur bulan halqah? Adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan amal makomi, intikoli, dan masturo. Tiga-tiga Pak, bukan untuk makomi aja ya Pak. Tiga-tiga. Maulana Sa'ad Musyawarah Indonesia 2013 kalau nggak salah, menyuruh kita-kita ini dalam jur bulan halqah supaya mentakajakan mahala-mahala yang siap untuk buat taklim mingguan mahala. Itu masturo, taklim mingguan mahala. Mana-mana mahala yang sudah munasib supaya dibuat. Itu pesan Maulana Sa'ad. Itu bicarakan dalam jur bulan halqah kalian. Jadi jemaah jur bulan halqah ini meningkatkan dan menyempurnakan tiga-tiga, makomi, intikoli, dan masturo. Cuma Pak ya, insya Allah. Contoh makomi dari satu masjid yang nggak ada amal, jadi ada 1 amal, 2 amal, 3 amal, 4 amal, akhirnya 5 amal. Bahkan jadi masjid yang hidup 24 jam. Dari contoh untuk intikoli, dari satu masjid yang belum bisa mengeluarkan jamaah 3 hari. Nah, 3 hari ini makomi ya Pak. Jadi keluar jamaah 3 hari sendiri dari mahala itu. Habis itu 40 hari mahala sendiri, 4 bulan mahala sendiri, IPB mahala sendiri. Akhirnya negeri jauh dari mahala sendiri. 2017 Maulana Sa'ad Damat Pak Ketum mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan bahwa mahala kamu sudah hidup amal. Jangan pernah kamu mengatakan mahala kamu sudah hidup amal kalau dari mahala kamu belum bisa mengeluarkan 1 jamaah sempurna ke negeri jauh. Jadi baru diakui mahala kita itu hidup amalnya kalau sudah keluar 1 jamaah ke negeri jauh Pak. Ini nggak usah negeri jauh, 3 hari pun tak keluar-keluar bertahun-tahun ya kan. Masya Allah. Kalau jur bulan halqahnya betul, mahala ini akan keluarkan tuh Pak jamaah 3 hari. Ini akan teratasi, insya Allah. Itu contoh intikoli. Contoh masturo, dari nggak pernah keluar masturo. Jadi hidup taklim rumah, ikut taklim mingguan masturo, keluar 3 hari, udah 3 kali, keluar 10-15 hari, keluar 40 hari dalam negeri. Masturo di PB, akhirnya masturo negeri jauh. Ini Pak, jur bulan halqah. Jadi sehingga semua kalangan naik semua. Kerja makominya naik sempurna, intikolinya meningkat sempurna, masturonya pun meningkat sempurna. Kurang lebih ini Pak disampaikan dalam target pertama, 5-10 menit. Oke Pak ya, silakan lanjut. 5 takaza utama yang dibahas, yang merupakan masalah terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Selesai 5 takaza ini, jika ada masih waktu, silahkan bahas takaza yang lain. Ulang Pak, dibaca. 5 takaza utama yang dibahas, yang merupakan masalah terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Selesai 5 takaza ini, jika ada masih waktu, silahkan bahas takaza yang lain. 1. Jemaah 3 hari.
musyawarah harian 2,5 jam UMM setiap mahalah. Yang kedua, jemaah bayangan 4 bulan dari mahalah untuk masjid yang 5 amal. Yang ketiga, jemaah bayangan 40 hari dari mahalah untuk masjid kurang 5 amal. Yang keempat, masturo 10 sampai 15 hari. Yang kelima, masturo 3 hari. Ya, jadi Pak kemarin ini barusan aja musyawarah Suro Indonesia akhir bulan 10 kemarin. Jadi Suro kita Maulana Ali Mahfuji Jamarikullah ada buat ringkasan untuk jur bulanan halqah. Ini maaf ya Pak, bukan apa-apa ini. Ini maksudnya supaya kita bisa paham saja. Jadi beliau mengatakan yang saya buat ini cuma ringkasannya saja. Kalau mau detailnya tanya kepada Salman Medan. Jamaah Rahimahullah, saya cuma ingin menegaskan inilah detailnya. Jadi jangan Bapak pikir nanti ini bertentangan dengan tuh yang dari Surah Indonesia Rahimahullah. Beliau sudah menyampaikan ini cuma garis besar. Mau detailnya tanya kepada Salman Medan. Jadi jangan sampai ada yang salah paham tentang perkara ini. Oke Pak ya. Jadi Indonesia ini Rahimahullah seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, pokoknya 33 provinsi ini 5 nih jadi masalah utama. Makanya 5 ini dijadikan takaja utama dalam jur bulanan halqah. Yang pertama, keluar 3 hari Rijal. Bapak simak nih ya Pak, Indonesia ini kurang lebih ada 40.000 mahala yang ada amal. 40.000 mahala yang ada amal. Berapa Pak? 40.000. Dari 40.000 mahala yang ada amal ini, ternyata Indonesia setiap bulan cuma bisa mengeluarkan 7.000 jamaah 3 hari. Indonesia 7.000 jamaah 3 hari. Berapa jamaah Pak? 7.000. Jadi kalau misalnya dihitung tiap pahala keluarkan 1 jemaah itu ada 40.000. Berarti di Indonesia ini ada 33.000 mahala lagi yang belum bisa mengeluarkan jemaah 3 hari. Sri Lanka sana kita udah keluar ke sana itu sampai 30 jemaah dari 1 mahala Pak tiap bulan. Tiap bulan 30 jemaah, ada yang 25, ada yang 20, ada yang 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Tuh yang umum sekitar 7 jemaah setiap bulan dari 1 mahala. Kalau mahala itu cuma mengeluarkan 1 jemaah 3 hari setiap bulan, ini di Sri Lanka ya Pak, berapa Islamnya? 2 juta. Islam Sri Lanka tuh 2 juta. Islam Indonesia 240 juta Jamarikullah. Sri Lanka yang Islamnya 2 juta bisa mengeluarkan 30 jemaah dari 1 mahala dalam setiap bulan. Kita yang 240 juta, Masya Allah. Jadi kalau di Sri Lanka itu Pak, 1 mahala mengeluarkan 1 jemaah 3 hari, mereka menundukkan kepala mereka Pak. Kenapa? Malu. Malu Pak. Kalau kita di sini malah bangga, oh kami keluar sendiri 1 jemaah, malu. Apalagi tak keluar Jamarikullah. Ini musibah. Nah, maka ini dibahas dalam jur bulanan halqah. Yang kedua, jemaah rangka atau jemaah bayangan 4 bulan 40 hari. Kalau masjidnya 5 amal, minimum 1 jemaah bayangan 4 bulan untuk rentang 1 tahun Jamarikullah. Kalau mahalanya 4 amal, 3 amal, 2 amal, 1 amal, tak ada amal, tapi ada ahbabnya, itu dibuat jamaah rangka atau bayangan 40 hari. Jadi setiap mahala mesti punya jamaah rangka, jamaah bayangan. Itulah nanti yang ditanya-tanya ketika jur bulanan halqah. Jamarikullah. Jadi tolong nih Pak, ini jamaah bayangan ini dahsyat luar biasa. Dari kalau kita Sumatera Utara mulai kerja kepada jamaah bayangan ini tahun 2018. 18, 19, 20, 21, 4 tahun. Jamarikullah. Dan kita sudah melihat loh. Dikarenakan mahala-mahala diobok-obok dalam jur,
tuh pengeluaran jamaah meningkat drastis jamaah keluar. Tapi kalau dibanding dengan jumlah mahala, kita ini masih kurang. Kita baru bisa mengeluarkan 1.000 lebih jamaah dalam setahun. 1.100 sekian jamaah keluar dalam setahun. Mestinya kita ini sekarang dalam setahun itu mengeluarkan 3.100 jamaah 4 bulan 40 hari jamaah keluar. Kenapa? Karena jumlah mahala kita di Sumatera Utara ini kurang lebih 3.100 sekarang. Mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Nah. Berapa Pak mahala kita di Sumatera Utara ini? 3.100. Rame-rame Pak, tuh yang nunduk-nunduk apa segala macam sama Pak, sama-sama. Berapa Pak jumlah mahala Sumatera Utara? 3.100. Jadi Mas kita Maulana Ilyas rahmatullahi menyatakan, kamu bersyukur dengan apa yang sudah Allah tunaikan di tempat kamu. Tetapi yang kamu pikirkan adalah berapa banyak lagi sisanya. Berapa banyak lagi sisanya. Sisanya masih 2.000 lagi jemaah untuk Sumatera Utara ini. Jadi yang segitu tuh 1.000 lebih itu belum ada apa-apanya. Kita disuruh tak boleh berpuas hati, bersyukur atas apa yang Allah karuniakan. Tetapi kita risau dengan tuh banyaknya lagi yang belum jemaah. Mesti macam tuh pemikiran. Kemudian yang keempat, Masturo 10-15 hari. Masturo 10-15 hari ini targetnya Pak, satu halqoh dalam 4 bulan 1 jemaah. Satu halqoh dalam 4 bulan 1 jemaah. Berapa Pak targetnya? Satu halqoh dalam 4 bulan 1 jemaah. 4 pasang aja Pak. 4 pasang. Hah? Satu halqoh dalam 4 bulan cuma cari 4 pasang aja untuk keluar 10-15 hari. Belum ada satu provinsi pun di Indonesia ini yang tunai Pak. 33 provinsi, satu pun belum ada yang tunai. Maksudnya gini, dalam 4 bulan 1 jemaah Masturo 10-15 hari setiap halqoh. Jadi kalau halqohnya ada 100, maka dalam 4 bulan semestinya provinsi itu yang halqohnya 100 ini mengeluarkan berapa jamaah Pak? 10-15 hari. Berapa Pak? 100. Kuat Pak? Berapa? 100. Yang macam ginilah Pak, satu provinsi pun belum ada yang tunai di Indonesia ini. Dari Aceh sampai Papua, termasuk Jawa Barat, termasuk Sumatera Utara. Belum ada. Kemudian Masturo 3 hari. Masturo 3 hari targetnya gimana Pak? Targetnya Masturo 3 hari. Satu halqoh 1 jemaah dalam berapa bulan? Satu halqoh 1 jemaah setiap bulan. Sama-sama Pak. Satu halqoh 1 jemaah setiap bulan. Ulang Pak. Supaya masuk di dalam otak kita, hati kita. Jemaah satu halqoh. Kalau Sri Lanka jamaah sebulan dari satu mahala Pak. Bukan satu halqoh, dari satu mahala. Ada mahala yang dalam 1 bulan bisa mengeluarkan 5-7 jamaah Masturo 3 hari. Dari satu mahala Pak, bukan dari satu halqoh. Kita jumpa jamaah India, kita tanya bagaimana keluar 3 hari Masturo kalian? Ya dari mahala katanya. Berapa jamaah? Kadang 2, kadang 3 katanya. Mahala. Kita masih halqoh. 1 jemaah tiap bulan. Hah? Kalau halqohnya jumlahnya 100. Halqohnya jumlahnya 100. Maka dalam 4 bulan mestinya mengeluarkan berapa jemaah 3 hari? Berapa Pak? Alhamdulillah Bapak paham. Yang macam ini belum ada satu provinsi pun yang tunai di Indonesia ini. Jadi Pak, masalah besar kita ini masalah Masturo. 2017 Maulana Sa'ad mengatakan keluar Masturo lebih penting lagi dari keluar Rijal. Kalau ada yang mengatakan wah tak bisa tuh keluar Rijal lebih penting, salahkanlah Maulana Sa'ad. Berarti ente lebih hebat lagi dari Maulana Sa'ad ya. Jadi orang mengatakan keluar Rijal lebih penting lagi dari keluar Masturo, berarti dia ini lebih hebat dari Maulana Sa'ad.
Mungkin penasehatnya Maulana Sa'ad zaman itu. Itu mulut Maulana Sa'ad langsung Pak keluar 2017. Musyawarah Indonesia di Nijamuddin. Kalau tahun kemarin Desember 2020 Maulana Faruk utusan markas Nizamuddin datang Munas. Apa katanya? Kalau kerja masturotnya bagus, kerja rijalnya akan meningkat 10 kali lipat. Kalau kerja masturotnya bagus, kerja rijalnya akan meningkat 10 kali lipat. Untuk ini Pak, besok Pak setelah subuh ada mujakarah Makomi dan Masturo. Kita tawajuh untuk mendengarkannya. Sedia Pak ya, insya Allah ya. Jadi 5 ini Pak dibahas dalam jurbulan halqoh. Jadi bahasan utama. Kalau 5 ini sudah selesai, silahkan bahas yang lain. Kalau ada waktunya. Tolong disimak ya Pak, jangan salah paham. Kalau 5 ini sudah selesai, kalau masih ada waktu sebelum maghrib, silahkan bahas yang lain. Tapi kita sudah praktek ya mereka, ini pas-pasan aja. Mulainya habis doa, habis asar doa, habis doa, langsung kita mulai. Tuh nih, selesainya ba'da isya. Kalau kita tambah lagi waktunya, kita udah praktek di mana-mana Pak. Orang tak sanggup. Orang tak sanggup. Yang bergelempangan, bergelempangan di sana, terlentang, tertidur, segala macam. Kita pun tambah capek nengoknya jam pula. Jadi jangan salah paham ya Pak. 5 nih bahasan utama. Kalau waktunya masih ada, silakan bahas yang lain-lain. Oke. Karkujari setiap mahalah karkujari 2 perkara. 1 keluar 3 hari musyawarah harian 2,5 jam UMM setiap mahalah. Yang kedua jemaah bayangan 4 bulan untuk masjid hidup 5 amal, atau jemaah bayangan 40 hari untuk masjid di bawah 5 amal. Ya, jadi Pak kan habis absensi, kalau tadi lebih separuh absensi, habis itu target pertama. Kalau belum sampai separuh, langsung target pertama. Habis target pertama, karkujari. Ya Waalaikumsalam. Jadi ini Pak Kaltim nanti kita bakal praktekkan di sana. 3 petugas ini disiapkan. Yang tadi ya. Jadi nanti kita petugas-petugas bakal mujakarah dengan kami. Habis itu nanti jurbulan halqoh di tempat Bapak sendiri yang buat. Kami cuma lihat-lihat aja. Yang praktek orangnya, yaitulah petugas-petugas yang sudah mujakarah dengan kita itu. Mereka yang bakal menghandle tuh jurbulan halqoh nanti. Kaltim. Insyaallah Pak ya. Makanya tolong diperhatikan. Jadi petugas karkujari dia cuma tanya 2 aja, tak banyak. 2 saja. Pertama jemaah 3 hari. Apa yang ditanya dalam jemaah 3 hari? 3. Berapa Pak yang ditanya dalam jemaah 3 hari? Yang pertama, kapan tanggal keluar 3 harinya? Kalau bulan ini belum, bulan ini ditanya. Kalau bulan ini sudah, bulan depan ditanya. Kapan tanggal keluar 3 hari? Kalau dia bilang minggu keempat, Sabtu ketiga, pekan ketiga, tanya kepada Bapak tuh itu tanggal berapa? Sampai jumpa tanggalnya. Sampai jumpa tanggalnya. Fokus kepada tanggal supaya langsung tuh apa? Saya Pak numpang Pak keluarnya. Saya sendirian aja numpang sama orang-orang. Walaupun Bapak numpang keluar sendirian aja. Kapan tanggal keluar Bapak? Jelas ya Pak? Walaupun dia numpang-numpang, tanya juga. Kapan tanggal keluar dia 3 hari? Supaya nanti dia jangan numpang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ditanya? Yang kedua ditanya, siapa target kamu? Sebutkan 3 nama. Sebutkan 3 nama paling sedikit targetnya. Jadi Pak, nih jurbulan halqoh nggak perlu pakai format-format lagi. Tuh kemarin Surah Indonesia sudah beri penegasan, tak perlu pakai kertas-kertas. Jadi tulis saja Pak di buku catatan. Beli folio, buku folio tuh isi 100, catat di situ. Absensi tadi catat di situ. Ini yang keluar 3 hari, Malah Al-Ikhlas. Tanggal 20 November. Target Aman, Budi, Ucok, 3 orang. Yang pertama ditanya apa tadi Pak?
Sama-sama Pak. Yang pertama ditanya apa tadi? Kalau dia mengatakan Sabtu keempat, minggu ketiga, apa yang kita katakan? Tanggalnya berapa? Nah, jadi fokus kepada tanggal. Habis tanggal, apa lagi yang ditanya? Siapa target? Berapa orang? Minimum 3 orang. Tulis Pak. Juru tulis di buku. Nanti Pak, seminggu sebelum tanggal keluar itu, dalam musyawarah mingguan halqah. Jadi supaya mudah, itu hasil jur bulan halqah yang sudah dicatat di buku itu difotokopi. Mungkin 2 lembar. 2 lembar itu Pak diselipkan di musyawarah mingguan halqah. 2 lembar itu diselipkan di musyawarah mingguan halqah sehingga bisa nampak tuh, oh ini mau keluar 3 hari seminggu lagi nih. Nah, itu ditanya. Seminggu lagi mau keluar ditanya. Kalau tidak disambung takaja ini dalam musyawarah mingguan halqah, maka takaja ini bakal mati Pak. Keluar 3 harinya nggak akan jadi. Kalau cuma dibicarakan di bulan halqah aja. Jadi mesti dilanjutkan dalam mana Pak? Musyawarah mingguan halqah. Semoga Allah pahamkan kita. Tanggal keluar 3 orang target, yang ketiga baru ditanya agenda hariannya. Jadi kemarin surah itu dari jur bulan halqah, itu Maulana ahli Mahfuji yang nulis, itu ditanya amal masjid, amal rumah. Jadi itu semua ada dalam agenda harian. Dari Senin sampai Ahad. Dari Senin sampai Ahad. Jadi tolong Pak, ini jadi perhatian. Bengkulu, Kaltim, agenda harian. Di sini aja kita capek Pak, sampai berbusa-busa mulut kita. Tetap mengingatkan agenda harian. Tapi itu pun Masya Allah. Mudah-mudahan kemarin yang usuli-usuli itu, yang usuli-usuli untuk hadir hari ini, itu kan sudah diamanatkan. Supaya di setiap mahala hidupkan tuh agenda harian itu. Dan kerja UMM di mahala itu. Yang usuli Pak, boleh Pak tunjuk tangan yang usuli yang semalam ada buat ini, menghidupkan agenda harian mahala dan UMM. Yang kemarin Pak yang usuli baru sedikit ya Pak. DSS itu DSS ini dari mana Pak? Medan, Korea Medan. Mana sana? Tanjung Rawa. Itu DSS juga. Tempat lain Pak, tempat lain. Kertasnya sudah dikasih Jazakallah, sudah diminta di fotokopi, sudah kita siapkan Jazakallah. Memang dai akhir zaman nih, Masya Allah. Semoga Allah beri rahmat banyak Jazakallah. Alhamdulillah. Nah, setelah yang tanggal tadi, target tadi, tuh agenda hariannya tanya, jalan nggak? Kemudian 2,5 jam UMM. Karena untuk suksesnya 3 hari ini bisa tunai, alatnya itu agenda harian itu dan 2,5 jam UMM. 3 nih ditanya. Kira-kira paham nih Pak insya Allah? Siap untuk menjalankannya insya Allah? Ini petugas kartu jari. Nah, jadi yang pertama ditanya 3 hari. Yang kedua jamaah bayangan 4 bulan 40 hari. Kalau masjidnya 5 amal tuh 4 bulan, minimum 1. Kalau di bawah 5 amal 40 hari, minimum 1. Jamaah bayangan ini jamaah regular, maka tolong Pak, ini penanggung jawab markas daerah kawasan, menanggung jawab halqah, tolong nih Pak turun Pak, turun. Dihidupkan balik itu. Jangan waktu mau jur aja kita sibuk jamaah regular, nyiapkan jamaah bayangan mahala itu. Dari hari-hari kita sudah biasa sibukkan itu. Jadi kalau jamaah bayangan ini ada di mahala kita, setiap jur bulan halqah kita bawa. Kalau sanksi hilang fotokopi. Nah, jadi jamaah bayangan ini apa yang ditanya? Sama. Yang pertama ditanya kapan tanggal keluarnya. Jamaah bayangan ini 4 bulan 40 hari, rentangnya berapa lama tadi Pak? Untuk berapa lama? 1 tahun. Untuk berapa lama Pak? 1 tahun. Kapan nih target keluar jamaah kalian nih? 40 hari. Insya Allah Juni 2022, bulan 6 2022.
Dia bilang macam tuh. Kemudian lihat tuh di dalam daftar tuh, ambil 3 nama di situ, sampel 3 nama untuk kartu jari. Nah ini Pak Arman nih, bagaimana kartu jarinya? Alhamdulillah kami sudah datang kepada Pak Arman ini mungkin udah lebih 10 kali. Begini. Nah ini Pak Budi ini ahbab 3 hari, tapi sudah 3 tahun nggak keluar lagi. Alhamdulillah sekarang dengan sebab disilaturahmi terus, dia mulai datang balik sholat dan sudah mulai duduk dalam taklim harian. Bisanya macam tuh. Ini Pak Ucok ini gini. Jadi dengan adanya jamaah bayangan ini jamaah, insya Allah dalam waktu yang tidak berapa lama mahala tuh bakal keluar sendiri. Jadi yang target 3 orang keluar 3 hari tadi ya dari sini juga diambil. Gimana pula? Dari jamaah bayangan ini tuh tadi Arman Budi Ucok tuh. Bulan ini atau bulan depan 1 orang bisa tertaskil 3 hari. 2 bulannya lagi 1 orang lagi. 2 bulannya lagi 1 orang lagi. 5 bulan dapat 3 orang. Tambah dia 4 orang. Udah bisa keluar 3 hari. 5 bulan dapat jamaah 3 hari dari mahala. Kalau kerja 2,5 jam UMM-nya jalan. Gimana pula? 5 bulan 3 hari. Mungkin nanti bulan ke-11 sudah bisa keluar 1 jemaah 40 hari dari mahala itu. Tahun depannya, bulan 11 tahun depan, keluar sudah 4 bulan. Tahun depannya lagi 4 bulan IPB. Tahun depannya lagi 4 bulan negeri jauh. Dalam waktu 4,5 tahun Pak, baru tembus negeri jauh. Kalau dibuat kerja, kalau kerja Pak, kalau nggak kerja sampai kiamat pun nggak keluar jamaah itulah. Nah, mudah-mudahan Allah beri paham kepada kita. Ini ya Pak, kartu jari yang ditanya 2 ini aja, 3 hari dan jamaah bayangan. Maka sekali lagi, tolong Pak, setiap mahala kalau jamaah bayangannya sudah nggak ada, buat lagi minimum 10 orang 1 jamaah bayangan. Minimum 10 orang, 1 jamaah bayangan. Nah, 3 hari sudah, jamaah bayangan sudah. Yang nomor 4, nomor 5, nih Mas Turo 10-15 hari dan 3 hari. Jadi ini Pak, kita minta bantuan dari Subah Mas Turo. Ini 2 lembar ini untuk memudahkan terbentuknya jamaah rangka Mas Turo 10-15 hari dan 3 hari. Dari tempat-tempat yang sudah kita buat jamaah umumnya paling sedikit jamaah rangka 15 harinya 2, dapat 2 dari situ. Kalau Mas Turo 3 harinya dapat 5, jadi 7. Ini maksudnya supaya jamaah 3 hari Mas Turo setiap bulan minimum bisa keluar dari halqoh kita. Dan jamaah 10-15 hari minimum dalam 4 bulan bisa keluar daripada halqoh kita. Dan kalau ini sudah jalan Pak, sudah jalan istiqomah, halqoh kita bakal setiap minggu bisa mengeluarkan jamaah 3 hari Mas Turo. Kalau sudah jalan istiqomah, bahkan tiap bulan bisa mengeluarkan jamaah Mas Turo 10-15 hari. Ini Pak, 2 ini. Baca. Setelah selesai kartu jari 2 perkara itu, baru dibicarakan Mas Turo 10-15 hari dan 3 hari. Bulan lalu target jemaah Mas Turo 10-15 hari dibahas bulan ini. Apakah sudah tunai atau belum? Kalau belum, dilanjutkan takazanya. Demikian juga dengan Mas Turo 3 hari. Bahan baku Mas Turo 10-15 hari. Yang pertama, pasangan yang sudah 3 hari, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Yang kedua, pasangan yang sudah negara jauh, IPB, 40 hari dalam negeri. Mas Turo yang sudah jatuh nisab 10-15 hari, periode itu. Bahan baku Mas Turo 3 hari. Yang pertama, pasangan yang belum pernah keluar Mas Turo, makmur. Yang kedua, pasangan yang 3 hari 1 kali Mas Turo.
Yang ketiga, pasangan yang 3 hari 2 kali masturo. Yang keempat, pasangan yang sudah negara jauh, IPB 40 hari dalam negeri, dan 10 hari masturo. Ini Amir ya. Jadi jamaah untuk memudahkan yang baru beliau baca tadi, inilah 2 kertas ini. Kertas pertama ini untuk mendata. Ini data masturo halaqah. Yang pertama, ahbab yang belum pernah masturo. Ini yang paling banyak, Pak. Semua halaqah di mana-mana tempat seluruh Indonesia itu paling banyak ahbab yang belum pernah keluar masturo. Jadi Pak, ini bukan ngancam Pak, cuma nakut-nakuti aja. Kalau Bapak jadi subah masturo di halaqah Bapak, kemudian ada ahbab yang belum pernah keluar masturo, tidak disentuh-sentuh, tidak didatangi, tidak diajak untuk keluar masturo 3 hari dengan hikmah, maka nanti hari kiamat mereka akan menuntut Bapak nih. Yang dituntut pertama kali subah masturo. Kamu sudah tahu aku jadi ahbab dah 7 tahun, nggak keluar-keluar masturo, kenapa kau biarkan aja aku? Kenapa tak diajak? Sehingga akhirnya istriku jadi berantakan imannya. Kalau kami masuk neraka, kau kami tuntut. Itu subah masturo. Di atas subah masturo, ya faisalah halaqah ya mereka. Di atas faisalah halaqah, ya faisalah markas daerah. Di atas itu, ya faisalah provinsi ya mereka. Di atas itu lagi seluruh Indonesia ya mereka. Jadi ini bertanggung jawab Pak. Itu maksudnya. Jangan, ini Pak, ini masalah besar Pak di seluruh Indonesia. Banyaknya ahbab yang belum pernah keluar masturo 3 hari. Maka dicatat Pak semua namanya. Yang sudah beristri, sudah ada istrinya, yang duda nggak usah. Ada istri maupun yang lajang. Yang lajang boleh bawa mamanya. Tulis semua. Ini ada 90 nama nih Pak. Memang sengaja dibuat banyak. Tulis semua. Dan ini Pak, nulisnya bukan waktu bulan halaqah ya Pak. Ini subah masturo Pak, ini tak tolong. Nulisnya di rumah. Kalau nulisnya waktu bulan halaqah, orang pulang semua Pak, jangan pulang. Karena ini mungkin makan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Nulis data ini aja bukan sebentar. Jadi yang pertama, yang belum pernah masturo. Yang kedua, sudah 1 kali masturo 3 hari. Yang ketiga 2 kali masturo 3 hari. Yang keempat 3 kali masturo 3 hari. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 100 kali. Tapi belum pernah masturo 10-15 hari. Yang kelima baru data masturo 10-15 hari. Yang keenam yang sudah 40 hari dalam negeri. 7 dan 8 yang sudah IPB dan negeri jauh. Ini bahan bakunya. Banyak bahan bakunya. Dari sini baru pindah kemari. Siapa yang buat kerja nih Pak? Subah masturo. Siapa Pak yang buat kerja? Subah masturo. Ngerjainnya di mana? Di rumah. Kuat Pak, ngerjainnya di mana? Di rumah, bukan di tempat jur. Jadi Bapak susun nih di rumah. Dari sini pindah kemari. Tuh, masturo 10-15 hari. Siapa makmurnya? Tuh yang udah 3 hari tadi, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 itu jadi makmur. Amirnya yang udah negeri jauh IPB 40 hari, yang jatuh nisabnya periode itu. Buat Pak. 1 jemaah bayangan boleh 8 orang, boleh 9 orang, namanya jemaah bayangan. Tapi waktu nanti keluar paling banyak 6 pasang ya Pak. Paling banyak 6 pasang. Perempuannya boleh 7. Ada yang bawa istri dan emaknya, nah, boleh 7. Itu disusun. Jemaah 1, jemaah 2. 15 hari. Kemudian tanggal keluarnya langsung ditentukan. Tanggal keluarnya per periode. Seluruh Indonesia data sudah sepakat nih Pak. Tolong disimak ya Pak. Periode pertama tuh Desember sampai Maret. Periode pertama kapan Pak? Desember Maret. Periode kedua April sampai Juli bulan 7. Periode kedua April sampai Juli.
Periode ketiga Agustus sampai November. Agustus sampai November. Jadi kalau jur bulan halqohnya di Desember, Januari, Februari, Maret, maka tanggal keluar masturo 3 harinya paling lambat 31 Maret. 1 April tak boleh, Pak. Paling lambat 31 Maret. Kalau jur bulan halqohnya bulan April kah, bulan Mei kah, Juni kah, Juli kah, maka paling lambat keluar tanggal masturo 15-10 harinya tanggal 31 Juli. Kita buat jur bulan halqoh nih bulan Juli, tanggal 5 bulan Juli. Terbentuklah tuh jemaah rangka masturo 10-15 hari ada 2 jemaah. Maka paling lama tanggal keluarnya 31 Juli. Tuh periode itu. Jemaah mula. Kalau buatnya Agustus atau September atau Oktober atau November, maka paling lama keluar jemaahnya tanggal 30 November. Bisa dipahami nih Pak? Ini insya Allah. Bisa dipahami Pak? Insya Allah. Tuh yang 10-15 hari. Kemudian setelah tanggal paling bawah ini ada penanggung jawab. Apa maksudnya penanggung jawab? Orang yang menanggung jawabi jemaah ini sampai dia keluar. Jadi penanggung jawab ini yang paling penting Pak. Walaupun amirnya ada, makmurnya ada, tanggal keluarnya ada, tapi yang bertanggung jawab walaupun sudah ditunjuk orangnya, tapi dia tidak bertanggung jawab, maka jemaah ini bakal jadi jemaah hantu. Jemaah hantu, apa maksudnya jemaah hantu? Namanya ada, orangnya tak ada. Kenapa? Penanggung jawabnya tak buat kerja. Siapa nih penanggung jawab? Boleh subah masturo, boleh amir jemaah bayangan dengan makmurnya, boleh penanggung jawab halqoh, fikirmen halqoh, orang yang aktif di halqoh, 2 orang Pak. Jamaah 1 siapa orangnya? 2. Jamaah 2 siapa orangnya? 2 orang juga, lain-lain. Tuh 10-15 hari. Kemudian 3 hari sama juga, bahan bakunya itulah ahbab yang belum pernah keluar masturo. Wah, ada 60 ahbab yang belum pernah keluar masturo di halqoh saya. 60-nya tuh zaman pulang masukkan semua namanya. Ada 6 yang bisa jadi amir. Tuh jadi amir. 6 jemaah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada amirnya, makmurnya, mungkin ada 1-2 orang yang pernah 1 hari. Yang pernah 1 kali 3 hari. 1-2 orang yang pernah 2 kali 3 hari. Masukkan situ namanya. Kemudian tambah dengan yang belum pernah keluar masturo. Ada 10 orang. Sehingga jamaah bayangan 3 hari ini jumlahnya 13 orang. Nggak apa-apa. 13 orang. Tentukan tanggal keluarnya. 3 hari Pak keluarnya apa tadi? Setiap bulan. Keluar 3 hari keluarnya rame-rame Pak. Keluarnya setiap bulan. Setiap bulan. Tolong Pak rame-rame setiap bulan. Rame-rame. Setiap bulan. Supaya kita ingat nih Pak. Masuk dalam otak kita. Jadi paling lambat Pak. Jamaah bayangan yang 6 ini. Itu keluarnya 4 hari sebelum jur bulan halqoh bulan depan. 4 hari sebelum jur bulan halqoh bulan depan. Supaya kalau dia keluar masturo, pulang masturo masih bisa ikut lagi jur bulan halqoh bulan depan. Tanggal keluarnya mau sama silahkan, mau berbeda silahkan. Pokoknya paling lama 4 hari sebelum jur bulan halqoh bulan depan. Bisa dipahami insyaallah? Jadi jangan dibuat 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, masturo 3 hari. Ini targetnya supaya bisa keluar setiap bulan. Makanya ini dibuat Pak. Tolong dipahami ya Pak. Ini dibuat maksudnya supaya masturo 3 hari tiap bulan bisa keluar. Masturo 10-15 hari paling lama tiap 4 bulan keluar. Kalau ini dibuat dengan betul, insya Allah ini tunai Pak semua. Ini sudah terbukti Pak. Kemarin di Aceh jalan nih Pak, malah dia dalam 1 bulan bisa mengeluarkan 3 jamaah masturo 3 hari dalam sebulan. Ya Pak. Kemudian paling bawah penanggung jawabnya. 2 orang. Siapa tadi penanggung jawab? Boleh subah masturo, boleh amir jamaah bayangan, boleh tambah makmurnya, boleh fikir min halqoh itu, orang halqoh, orang yang aktif di halqoh itu, penanggung jawab halqoh itu. Dirancang di rumah.
Jadi Pak Haji Nasrullah nanti waktu hari Senin tuh yang siang tuh pada zuhur kita mau Sumpah Masturonya ngisi ini semua. Ngisi ini dulu. Saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri. Isi ini semua sehingga nanti kalau misalnya hari Rabu Jur bulan halqohnya 16 halqoh semua sudah bisa jalan dengan betul ini. Jadi petugasnya orang halqoh sendiri. Makanya sangat penting Pak, jangan sampai mereka nggak hadir nanti hari Senin itu. 3 petugas tadi. Tugas absensi, kemudian target pertama kartu jari dan ini Mas Turo, 3 nih. Ini Pak. Jadi nanti Amir saudara, makmur saudara, tanggal keluar saudara, penanggung jawab sudah ada. Ini orang Sumpah Mas Turo tinggal ngasih aja. Boleh dikasih kepada petugas kartu jari atau kepada Faisalah Jur bulan halqoh. Kalau oke nih Pak, udah sahih nih, tak perlu diubah-ubah lagi. Ini jalan. Jalan Pak. Ini nanti kertasnya gitu juga Pak. Di copy, ditaruh dalam buku musyawarah mingguan halqoh. 3 hari ini, 2 minggu sebelum keluar 3 hari, jamaahnya sudah ditanya dalam musyawarah mingguan halqoh. Penanggung jawabnya ditanya, bagaimana kerja Bapak berdua nih? 2 minggu lagi nih, jamaah Mas Turo 3 hari mau keluar. Tanya dalam musyawarah mingguan halqoh. Kalau tak ditanya, sama Pak macam tadi. Jamaah ini bakal jadi jamaah hantu. Boleh Pak ya, insya Allah ya. Mesti dilanjutkan dalam musyawarah mingguan halqoh. Baru dia ada nampak hasilnya. Mesti dilanjutkan dalam rame-rame Pak. Mesti dilanjutkan dalam musyawarah mingguan halqoh. Ini supaya ingat nih Pak, bukan mau ngapa-ngapain Bapak. Nah, habis ini Pak 5. Kemudian kalau absensi sudah selesai, masih ada waktu lagi sebelum maghrib. Silahkan bahas takaja lain. Nih mana Pak masjid yang siap hidupkan 5 amal? Yang udah 3 amal, 4 amal, boleh. Mahala mana nih? Oh, mahala Baitur Rahman, mahala ini, mahala ini. Catat Pak di buku. Nanti bulan depan ditanya, tunai belum? Target 5 amal. Nih yang mau nambah taklim rumah. Taklim rumah, ini mahala ini berapa? Sekian, ini berapa? Ini berapa? Nah, tulis lagi. Kalau masih ada waktunya. Jangan itulah. Pokoknya ini semua sudah selesai sebelum maghrib. Ya Pak? Sudah selesai sebelum maghrib. Nggak ada lagi absensi setelah maghrib. Nggak ada. Nggak ada lagi takaja-takaja yang mau dibentangkan mengenai itu tadi. Setelah maghrib, nggak ada. Maghrib putus. Kalau nggak nanti Bapak bakal bosan. Jadi habis maghrib, Ba'da maghrib, targhib yang kedua. Kalau absensi dan 5 takaza ini sudah selesai dan masih ada waktu sebelum maghrib, boleh dibahas poin-poin yang lain dengan dicatat dalam buku khusus Jur bulanan halqoh. Ba'da maghrib, targhib yang kedua 20 menit. Lalu tashkil negara jauh, IPB 4 bulan dan 40 hari rijal. Dan negara jauh, IPB dan 40 hari Mas Turo. Ya, lanjut. Setelah tashkil atau pada isya, hayatus sahabah. Dan doa. Dan doa. Jadi gitu Pak. Jadi setelah maghrib, ini kan kadang-kadang orang-orang umum ada juga kita undang. Mereka taunya dengar ceramah sama makan. Taunya itu aja. Jadi mereka datang sebelum maghrib. Udah mau maghrib baru mereka datang. Nah, itulah maghrib itu target kedua. 20 menit. Target kedua ini apa isinya ya? Isinya bayan taskil, macam bayan juga sama, tak ada bedanya. Cuma karena dia cuma 20 menit disebut target. Ya marikullah. Isinya bayan taskil. Bayan taskil. Cash negeri jauh, IPB 4 bulan 40 hari. Kita anggap cash lah kalau mau keluar dalam 1 bulan itu. Tulis namanya cash nih. Masa kita menginginkan setiap jur bulan halqoh ada keluar jam 4 bulan 40 hari. Jadi gitu Pak, ini jur bulan halqoh ini macam malam Sabgo Jari. Malam Sabgo Jari, habis malam Sabgo Jari besoknya keluar jemaah. Jadi kalau jur bulan halqohnya makin lama makin bagus, maka dari jur bulan halqoh bakal keluar jemaah 4 bulan 40 hari. Amin kan Ali Pak? Bismillah. Tuh. Jadi setelah ditaskil jemaah laki-laki negeri jauh IPB 4 bulan 40 hari, bagi target Mas Turo Pak sebentar.
Targib kepentingan keluar Masturo 3 menit aja, nggak lama. Berapa menit Pak? 3 menit, nggak lama. Habis targib, taskil cash Masturo. Negeri jauh IPB 40 hari. Kalau yang 15 hari, 3 hari udah di sini tadi kan. Jadi ini taskil Pak. Yang sudah 15 hari, suaminya sudah 4 bulan, mesti naik peringkatnya. Sekurang-kurangnya 40 hari Masturo dalam negeri. Jazakumullah. Habis itu, hayatul sahabat, doa. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan semua halqah kita untuk bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang kuat Pak aminnya. Nah, Jazakumullah. Nanti menggulu kaltim, insya Allah kita juga akan praktik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.